Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Hidup ini pilihan, Bang. Daripada semua harus bersedih. Itulah kalimat Rani paling mengganggu pikiranku malam itu. Sebelumnya dia memintaku membawa pergi mawar merah. Sebenarnya, permintaan itu sebuah sinyal kawin lari. Sampai hari ini tidak kulakukan, aku tak ingin keluargaku kehilangan marwah. Satu saat, kami akan dilecehkan di depan forum terhormat, bahkan tidak diizinkan menikahkan anak kandung sendiri. Muncul rasa bersalah dalam diriku, kini semua bersedih. Benarkah aku sebagai penyebab semua kesedihan ini? Bukan, bisik hatiku, sudah kujalani semua prosedur adat, keegoisan Awan Aji sebagai sumber masalah. Teringat cerita Adi menjelang berakhirnya praktek mengajar di SD Nangka. Rani makin kurus dan jarang keluar kamar. Pun Raman dan istrinya kehilangan semangat, tubuhnya juga makin kurus. Inikah maksud Rani dalam kalimat, daripada semua harus bersedih. Mereka menderita, aku pun sangat menderita. Ah, sedih. Bukan Rani dan keluarganya saja paling bersedih. Aku dan keluargaku harus menangis mendengar penuturan Telangke. Masih terang dalam benakku, ibu menangis, aku bersimpuh di lututnya. Itulah tangisan kedua kalinya untukku. Moga tak ada tangis ketiga. Kini, wajah ibu yang sedang menangis menyusul menghantuiku. Segera kubunuh semua sweet memory Tanjung Pedemon. Tak ingin kenangan itu merusak akal sehatku, kuhapus bayang-bayang Rani dari benakku. Tekadku, harus tegar menjadi seorang Niko Simetua. Aku pun terlelap dalam mimpi indah di bawah selimut upuh Gunel Masam Jing. Hari-hariku selama tinggal sendiri di rumah, kujalani seperti biasa. Pagi bertemu bocah-bocah imut di sekolah, sorenya berkutat di kebun. Waktu berputar lebih cepat dari biasanya. Kini, aku sudah berhadapan dengan hari Sabtu, esok harus menghadiri resepsi pernikahan Adi dengan Dewi. Bubar kelas, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Ada apa ini? Pikiranku penuh tanda tanya. Tidak biasanya dia memanggilku pada hari Sabtu siang. Kutegarkan hati, lalu kutemui dengan jantung berdebar-debar. Pak Niko, ini rapel honorarium sebagai penjaga sekolah, kata kepala sekolah menyodorkan kwitansi untuk kutandatangani. Terima kasih Pak, kataku sambil menerima amplop dari kepala sekolah. Melewati gerbang sekolah, kuintip isi amplop, sejumlah uang. Cukup banyak, nilainya sama dengan harga 6 kaleng beras. Bagi seorang pemuda, uang sejumlah itu cukup untuk 6 bulan. Aku tidak jadi pulang ke rumah, kulanjutkan perjalanan ke pasar kota Takengon. Pasar itu terletak di sebuah lembah kecil di bawah Bukit Buntul Kubu. Awalnya lokasi itu rawa-rawa, lalu ditimbun dengan sampah. Makanya permukaan tanah di sana cukup labil, ketika truk melintas, bangunan ruko ikut bergetar. Saat berada dalam kios penjual pakaian antara Jalan Sudirman dan Puteri Ijo, kurasakan getaran itu seperti gempa. Aku nyaris lari, pemilik kios tenang-tenang saja tak bergeming. Mereka sudah terbiasa dengan getaran itu. Kios itu bernama Jacob Taylor, penjahit sekaligus penjual pakaian jadi. Letaknya di pinggir gang penghubung antara kedua jalan utama di Pasar Takengon. Pemiliknya ramah, setiap orang melintas disapanya dengan kata piyo artinya mampir. Aku mampir ke kios itu termakan keramahan Pak Jacob, lelaki tua asal Simpang 3, Pidi. Kuutarakan keinginan membeli sepasang pakaian, dia menawarkan kemeja putih garis-garis dan celana yeye warna hitam. Harganya Rp3.780, setara dengan harga 2 kaleng beras. Kucoba pakaian itu, kemejanya pas di badanku, tapi celana kepanjangan 10 cm. Aku setuju membeli dengan syarat Pak Jacob bersedia memotong bagian kaki celana yeye supaya sesuai dengan ukuranku.